Halo semuanya. Kali ini Mimin akan membawakan kisah tentang seorang tokoh legendaris dari 1000 tahun yang lalu. Dia adalah Xiao Zuan, ketua klan Xiao di era itu. Sosok yang hampir melangkah ke ranah Dodi. Namun, saat berada di ambang terobosan, dia diserang oleh klan Hun. Dia jatuh bukan sebagai pecundang, tetapi sebagai legenda yang jiwanya kini tersegel di makam surgawi. Inilah awal dari tragedi. So, mari kita mulai. Ini adalah kisah yang terjadi 1000 tahun yang lalu di benua Doki, di wilayah Xiao, kota suci Xiao, tepatnya di aula tertinggi klan Xiao. Seorang pria parubaya duduk di kursi utama dengan sikap agung. Dialah Xiao Zuan, kepala klan Xiao saat ini, yang telah mencapai tingkat setengah langkah menuju Dodi. Eksistensi terkuat di bawah level Dodi. Di kedua sisi aula, duduk sejumlah tetua berambut putih dan wajah renta. Ada yang tinggi, pendek, gemuk dan kurus. Namun dari aura yang terpancar dari tubuh mereka, semuanya adalah ahli kelas dosen. Namun saat ini, seluruh penghuni aula tampak muram. Wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Ketua klan, aku telah mencobanya berkali-kali. Berdasarkan pengamatan dari batu darah, kekuatan garis darah banyak anggota klan tengah menyusut dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir dalam waktu dekat akan... Ucapan itu datang dari tetua agung klan Xiao, Xiao Yi, seorang ahli dosen bintang 8. Namun, sebelum ucapannya selesai, Xiao Zuan yang duduk di kursi utama melambaikan tangan, menyuruhnya mundur. Xiao Zuan menghela nafas panjang. Dia sangat memahami keadaan klannya saat ini. Apakah satu-satunya cara untuk mempertahankan kekuatan garis darah klan kita adalah dengan menggunakan metode itu? Gumam Xiao Zuan pelan. Para tetua di aula pun mulai berdiskusi. Tak satu pun dari mereka bisa menyembunyikan kekhawatiran dalam suara mereka. Kekuatan garis darah klan Xiao kian melemah. Satu-satunya cara untuk membangkitkannya kembali adalah kemunculan seorang Dodi dari klan tersebut. Dan sosok yang paling berpotensi mencapai level itu tak lain adalah Xiao Zuan. Dia telah mencapai puncak dosen bintang 9, memiliki jiwa tingkat kaisar, dan telah menginjak setengah langkah menuju Dodi. Namun, dalam upayanya menembus batas, Xiao Zuan merasa ada satu hal penting yang hilang. Sesuatu yang dia sendiri tak tahu pasti apa itu. Wilayah Xiao selama ini dilindungi oleh kekuatan Dodi kuno, sehingga selalu tentram dan damai. Namun kini, hawa dingin dan suram seolah menyelimuti seluruh penjuru wilayah. Kekhawatiran tergambar jelas di wajah semua orang, membuat suasana menjadi penuh kecemasan. Dan semua ini berakar dari melemahnya kekuatan garis darah klan Xiao. Persetan! Xiao Tian, kekuatan garis darahku berkurang lagi. Teriak seorang pemuda di salah satu lapangan pelatihan klan. Di sana, banyak pemuda tengah berlatih. Tetapi bukan kegembiraan yang tampak di wajah mereka, melainkan kesedihan dan frustasi. Pemuda itu, yang sebenarnya memiliki potensi menjadi seorang dosun, harus terhenti di level dosong karena kekuatan garis darahnya terus merosot. Tak heran jika dia begitu marah. Pemuda bernama Xiao Tian hanya bisa tersenyum pahit. Dia menatap ke arah menara suci di pusat kota suci Xiao dan bergumam, ketua klan pasti akan menemukan solusinya. Bagi generasi muda klan Xiao, Xiao Zuan adalah simbol kepercayaan dan harapan. Mereka yakin, selama Xiao Zuan masih ada, tidak ada masalah yang tak bisa diatasi. Sebenarnya, kemunduran kekuatan garis darah ini telah muncul sejak era ketua klan sebelumnya. Saat itu kekuatan garis darah masih bisa diselamatkan berkat rahasia warisan klan. Namun kini, tampaknya metode itu tak lagi cukup. Telah ada beberapa klan besar yang punah akibat habisnya kekuatan garis darah, seperti klan Es. Terakhir kali klan Xiao melahirkan seorang Dodi adalah ribuan tahun lalu. Sejak itu, tak ada satupun yang mampu mencapai level tersebut. Maka, kemerosotan kekuatan garis darah pun dianggap sebagai hal yang wajar. Namun anehnya, klan Hun yang hidup di zaman yang sama tidak menunjukkan gejala serupa. Hal ini membuat Xiao Zuan diliputi kebingungan. Tentang Xiao Zuan sendiri di masa mudanya, kekuatan garis darahnya sebenarnya tidak menonjol. Hanya rata-rata di antara rekan sebayanya. Namun bakatnya luar biasa. Dia disebut sebagai jenius langka klan Xiao. Dia tidak hanya berhasil menjadi ketua klan, tetapi juga mencapai kekuatan di puncak dosen, menjadikannya sosok terkuat di bawah level Dodi.
Di dalam aula tertinggi, Xiao Xuan sedang duduk termenung di kursi utama. Satu tangan menopang wajah, tangan lainnya mengetuk pelan meja di sisinya. Saat semua orang larut dalam kecemasan soal melemahnya kekuatan garis darah, tiba-tiba seorang tetua beralis panjang berseru kaget. "Xiao Lei, apa yang membuatmu terkejut?" tanya Xiao Xuan. Xiao Lei segera menenangkan diri dan melemparkan sebuah batu komunikasi ke arah Xiao Xuan. Xiao Xuan menangkapnya, membuka isinya, dan wajahnya langsung berubah. Dia terdiam sesaat sebelum akhirnya bergumam, "Hu Tiandi masih belum menyerah, ingin memusnahkan kita." Sebagai kepala keamanan klan Xiao, Xiao Lei bertanggung jawab penuh atas semua urusan pertahanan klan. Batu komunikasi itu digunakan untuk berkomunikasi langsung dengan para penjaga. Jika ada situasi darurat, para penjaga akan segera memberitahu Xiao Lei lewat benda tersebut. Xiao Xuan menutup matanya, merasakan energi jiwa yang tersimpan dalam batu itu. Lalu berkata pelan, "Para antek klan Hun ternyata sudah melewati batas luar alam Xiao, menyusup masuk ke dalam wilayah kita. Perlu diketahui, di alam Xiao, kecuali diundang oleh klan Xiao melalui undangan, tidak ada orang luar yang dapat memasuki alam Xiao tanpa izin, bahkan untuk sekedar masuk ke perbatasan. Tindakan klan Hun yang diam-diam menyusup ke wilayah ini jelas penuh niat jahat, ambisi yang sangat besar. Klan Hun benar-benar tercela," teriak Xiao Lei penuh amarah. "Xiao Lei, sekarang bukan waktunya untuk marah. Kekuatan garis darah kita tengah menipis. Hal terpenting sekarang adalah merancang strategi. Segera beri perintah pada seluruh pasukan penjaga untuk meningkatkan pengamanan. Jangan lengah sedikit pun." Tetua Agung Xiao Yi berkata dengan ekspresi serius. Tetapi jika diamati lebih seksama, terlihat gelombang energi samar di sekeliling tubuhnya. Jelas, Xiao Yi juga menahan amarah atas tindakan klan jiwa. Xiao Lei menerima perintah dan segera meninggalkan aula. "Ketua klan, mengapa Anda tidak memimpin kami untuk melawan klan Hun? Lagi pula, garis keturunan kami sudah habis. Jadi mari kita gunakan sedikit kekuatan terakhir kita untuk memberikan klan jiwa hadiah besar." Setelah Xiao Lei pergi, seorang lelaki tua berambut merah dan berpakaian linen berkata dengan marah. Xiao Xuan hanya menghela nafas, tetapi tidak menyebutkan klan Hun. Sebaliknya dia menjawab dengan tenang, "Pak Tua Hu, jangan terlalu impulsif. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah bisa menembus ranah dosen bintang 5 seumur hidupmu." Kemudian, suara Xiao Xuan tiba-tiba menjadi tegas dan penuh tekad. "Seluruh tetua, dengarkan perintah. 3 hari lagi, ikutlah denganku masuk ke makam surga. Aku akan menggunakan kekuatan makam surga untuk menembus batas Dodi. Aku juga tidak memiliki jaminan mutlak, tetapi sekarang klan Xiao berada di ambang kehancuran. Karena kalian semua bersedia membantuku, aku Xiao Xuan sebagai kepala klan pasti akan mencobanya. Berhasil atau gagal, aku hanya berharap aku Xiao Xuan tidak mengecewakan klan Xiao." Suara itu menggema keras di dalam aula, menggema lama seakan menggetarkan dinding-dindingnya, mengumpulkan kekuatan darah seluruh klan untuk menembus batas menuju Dodi. Resikonya terlalu besar, namun itu adalah satu-satunya harapan tersisa. Ambisi klan Hun untuk menelan klan Xiao bukanlah hal baru. 100 tahun lalu mereka berhasil dipukul mundur. Tapi, apakah kali ini akan sama? Para leluhur klan Xiao, klan kita kini diambang kehancuran. Mohon para leluhur memberkatiku untuk berhasil. Gumam Xiao Xuan sambil menatap ke arah makam surgawi. Lalu tubuhnya menghilang dari tempat duduknya. Dan pada saat bersamaan, di alam klan Hun, sebuah konspirasi besar mulai dilancarkan secara diam-diam. Tidak peduli seberapa kuat kau semasa hidup, sekarang kau hanyalah sosok jiwa belaka. Menyerahlah, agar tidak menderita. Tawa dingin terdengar dari kejauhan. Terlihat bayangan hitam besar bergerak cepat seperti hantu. Di depan bayangan hitam, sosok jiwa yang samar seperti anjing kehilangan rumah melarikan diri dengan gila. Namun, tidak peduli bagaimana sosok jiwa melarikan diri, pada akhirnya tidak dapat lepas dari cakar bayangan hitam. Dalam jeritan memilukan, tubuh jiwa tersebut ditangkap oleh bayangan hitam. Beberapa saat kemudian, bayangan hitam menghilang. Tempat ini tenggelam dalam kesunyian mematikan, seolah-olah semuanya tidak pernah terjadi. Alam Hun, wilayah klan Hun. Saat ini, banyak anggota klan Hun kembali dari luar, dan jiwa-jiwa yang mereka tangkap akan diserahkan ke tempat tertentu. Di ruang rapat tertinggi klan Hun, beberapa petinggi klan Hun sedang berdiskusi. "Hun Miseng, bagaimana tugas yang kuberikan kepadamu? Yang duduk di posisi atas,
ternyata adalah api surgawi peringkat kedua, Nihility Devouring Flame atau yang disebut Suwu Tunyan. Hun Mingsheng berlutut setengah di tanah. Meskipun dia juga seorang kuat doseng, tetapi di hadapan Nihility Devouring Flame, kekuatannya sama sekali tidak berarti. Melapor kepada Yang Mulia Nihility, tugas yang Anda berikan telah diatur dengan baik. Tinggal menunggu kepala klan keluar dari pengangsingan. Hun Mingsheng berkata dengan hormat. Nihility Devouring Flame mengangguk dengan puas. Kemudian pandangannya melayang ke arah pintu besar di belakangnya. Di dalamnya, Hu Tiandi sedang dalam pengangsingan. Nihility Devouring Flame bergumam. Begitu Hu Tiandi keluar dari retreat, klan Xiao bersiaplah untuk dimusnahkan. 10.000 tahun yang lalu, Nihility Devouring Flame melarikan diri dari gua Kaisar kuno Tuse yang gelap. Sejak saat melarikan diri, dia mewakili kegelapan. Saat itu, klan Tunling adalah musuh bersama seluruh umat manusia. Mereka bergantung pada menelan kekuatan garis darah untuk melanjutkan garis darah mereka sendiri. Klan kuno bersatu melawan klan Tunling, termasuk juga klan Hun. Saat itu klan Hun masih hanya klan kecil. Raja Tunling terakhir dari klan Tunling mati di tangan kepala klan. Klan Hun, lebih tepatnya ditelan oleh Nihility Devouring Flame. Nihility Devouring Flame melarikan diri dari gua Kaisar kuno, kemudian bergabung dengan klan Hun. Kebetulan kepala klan terakhir klan Tunling dikalahkan oleh kepala klan Hun. Ketika orang-orang klan Hun memutuskan untuk membunuh Raja Tunling sepenuhnya, Nihility Devouring Flame justru mengajukan usulan. Tunggu dulu, aku punya cara untuk mengandalkannya membuat klan Hun menjadi klan nomor 1 di benua Doki. Saat itu, kepala klan Hun baru 6 bintang doseng. Nihility Devouring Flame juga hanya memiliki kekuatan 1 bintang doseng. Artinya, meskipun kepala klan Hun bukanlah yang terkuat di benua, tetapi untuk membunuh Nihility Devouring Flame sangatlah mudah. Katakan, karena Tunling memiliki kemampuan menelan garis darah, mengapa kita tidak bisa? Satu kalimat Nihility Devouring Flame langsung membuat mata petinggi klan Hun bersinar. Kata-katanya tidak salah. Jika klan Hun juga menguasai kemampuan menelan garis darah, maka bisa seperti klan Tunling menelan garis darah ras lain, sehingga tidak perlu khawatir masalah kekeringan garis darah. Namun, bagaimana klan Hun harus menguasai kemampuan menelan ini? Ketua klan Hun menatap Nihility Devouring Flame. Nihility Devouring Flame berjalan ke tengah aula, melihat ketua klan Hun dan berkata, "Aku bisa membantu klan Hun menjadi klan nomor 1 di benua. Tetapi mohon ketua klan membantuku suatu hari nanti." Ketua klan Hun tertawa terbahak-bahak, tetapi di matanya berkilat sedikit keganasan. Ini tidak masalah. Begitulah, Nihility Devouring Flame menelan Raja Tunling, menguasai kemampuan menelan garis darah, dan dia juga resmi bergabung dengan klan Hun, menjadi penguasa tertinggi klan Hun selain kepala klan. Rencana 10.000 tahun Nihility Devouring Flame juga diam-diam lahir. Ketika klan Xiao sedang khawatir tentang kekeringan garis darah, di dalam klan Hun juga sedang merencanakan hal besar. Menurut informasi yang dikirim Hun Feizi, Xiao Xuan akan mencoba menembus Dodi dengan mengumpulkan seluruh garis darah klan di makam surgawi 3 hari lagi. Kata seorang tetua klan Hun di aula pertemuan. Hu Tiandi mengairkan kipas lipat dengan ringan, bertukar pandang dengan Nihility Devouring Flame dan menunjukkan hawa dingin yang menusuk. Jika begitu, maka kita harus menyambutnya. Nihility Devouring Flame juga tersenyum dingin. Dia berkata, Xiao Xuan ini juga jenius 1 generasi. Ingin mengumpulkan seluruh garis darah klan untuk memaksa menembus Dodi, mungkin juga bukan hal mudah. Hun Feizi, persiapkan semuanya. 3 hari lagi, makam surgawi, kita berikan hadiah besar untuk klan Xiao. Suara lonceng kuno perlahan menyebar di ruang, disertai dengan aura pembunuhan dari datangnya perang besar. Xiao Xuan membawa 78% klan Xiao datang ke dekat makam surgawi. Makam surgawi adalah peninggalan kuno, tempat yang ajaib, terletak di tanah terlarang klanku. Dalam kondisi normal, orang luar tidak dapat membukanya, juga tidak memiliki kualifikasi untuk memasukinya. Makam surgawi hanya terbuka setiap 20 tahun sekali, dan saat itu, setiap klan bisa mengirim orang untuk masuk. Namun, kali ini Xiaoyan menggunakan kekuatan seluruh klan menuju makam surgawi, menimbulkan kegemparan besar. Kepala klan, kita datang dengan seluruh klan. Keributan terlalu besar. Takutnya klan Hun juga akan tahu. Aku khawatir hari ini kita tidak bisa menghindari berperang dengan mereka. Ketua Agung Xiaoyi berkata dengan khawatir. Xiao Xuan berkata, klan Hun selalu bertindak aneh. Hu Tiandi pasti selalu mendeteksi gerakan kita. Yang harus datang tidak bisa dihindari.
Xiaoshuan agak tenang. Dia mendongak melihat makam surgawi. Angin bertiup mengangkat tujuh bajunya. Perasaan desolasi diam-diam muncul di wajahnya. Beberapa saat kemudian, ekspresi ketegasan muncul di wajah Xiaoshuan. Makam surgawi. Hari ini akan menjadi tempatku menembus Dodi. Dan itu juga merupakan tempat di mana klan Xiao dan klan Hun akan melakukan pertempuran yang menentukan. Klan Xiao tidak memiliki cara untuk mundur. Pada saat ini, ruang kosong bergolak dan seorang pria parubaya melangkah di udara. Saudara Guyuan, lama tidak bertemu. Xiaoshuan menggenggam tangan memberi salam. Saudara Xiaoshuan, apakah kamu benar-benar sudah memikirkannya? Mengumpulkan seluruh garis darah klan untuk menembus Dodi bukanlah hal mudah. Resikonya sangat besar, bahkan untukmu mungkin saja terjadi. Wajah Guyuan juga menunjukkan sedikit kekhawatiran. Saudara Guyuan, klan Xiao sekarang mengalami kemunduran garis darah. Kita berada di titik hidup dan mati. Kita tidak punya pilihan selain mencoba yang terbaik dan mengambil resiko. Xiaoshuan justru terlihat tenang seperti angin, tertawa lantang kepada Guyuan. Mohon saudara Guyuan membantuku membuka makam surgawi. Guyuan menghela nafas. Karena saudara Xiaoshuan sudah bertekad, baiklah. Kemudian, segel tangannya berubah. Menggunakan rahasia klan Gu, ruang bergelombang dan makam surgawi perlahan terbuka. Xiaoshuan menginjak kehampaan udara, melihat orang-orang klan Xiao di bawah, terutama merasakan garis darah yang perlahan hilang dalam tubuh anggota klan. Dia tidak bisa menahan rasa sedih. Para tetua, ikut aku masuk ke makam surgawi. Aku akan menggunakan rahasia kuno untuk menyerap garis darah klan demi menembus Dodi. Saudara Guyuan, mohon lindungi anggota klan Xiao. Sebelum Xiaoshuan dan yang lainnya sempat masuk ke makam surgawi, gelombang ruang muncul dari ujung langit. Seketika, ruang robek dan seorang pria berpakaian putih seperti cendekiawan muncul, mengayunkan kipasnya dengan ringan. Lalu dalam beberapa langkah tiba di hadapan Xiaoshuan dan yang lainnya. Klan Hun Tiandi. Semua orang terkejut. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.